Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22, Pernikahan Pertama dan Terakhir. Benar gadis nakal, tawa Zain mengecup pipi Ayah lalu berjalan masuk ke ruang kerjanya. Ayah terlalu polos untuk menipu pria dewasa seperti Zain yang sudah lama mempelajari taktik. Ayah bilang sakit kepala tapi yang dia pegang perut. Dan Zain juga tahu akalan bocil itu supaya nanti saat Zain membawa dia ke rumah sakit dia bisa kabur dan pergi meninggalkan Zain. Dua hari kemudian, Ayah sudah mulai jenuh dan merasa stres dengan pemikirannya sendiri karena sudah mencoba berbagai cara untuk kabur dari Zain. Namun pria itu begitu waspada sampai apapun yang ingin Ayah lakukan pria itu sudah tahu duluan. Walau bagaimanapun itu tidak bisa Ayah pungkiri kalau dia memang merasa terancam, trauma bahkan ketakutan. Hidup berdampingan dengan mafia seperti Zain belum lagi ingatan tentang bagaimana Zain menganiaya pria itu sebelum membunuhnya. Ayah hanya menghabiskan waktunya dengan melamun yang membuat pikirannya semakin kemana-mana. Belum lagi ponselnya yang masih disita Zain membuat Ayah semakin tak punya teman untuk menyalurkan beban pikirannya. Bahkan sejak 2 hari yang lalu Ayah sama sekali tak mengurus dirinya, makan pun hanya jika dipaksa Zain. Yang dia pikirkan hanya bagaimana cara kabur dari Zain yang ternyata begitu menakutkan dan kejam. Tuhan ampuni Ayah, tapi Ayah beneran udah takut hidup sama Dedi jadi Ayah hidup sama Tuhan lagi aja ya. Ucap gadis polos yang sudah mengisi penuh betap dengan air dingin sebelum masuk ke dalamnya. Zain yang sedang meeting di restoran samping apartemen bersama para sahabatnya secara tiba-tiba merasa perasaannya begitu tidak enak. Ada apa Zain? Tanya Daniel melihat Zain yang begitu gelisah. Tidak tahu, perasaanku tiba-tiba tidak enak, ucap Zain yang malah langsung teringat Ayah. Zain langsung berlari ke dalam gedung apartemen diikuti kelima sahabatnya saat firasat buruk berdatangan di pikirannya. Zain membuka dengan cepat pintu apartemen lalu segera mencari Ayah. Di mana istriku? Ucap Zain dengan begitu panik. Nyonya di kamar tuan, ucap pelayan yang bertugas menjaga Ayah. Ayah, sayang, Zain mulai berteriak panik saat masuk ke kamar mendapati pintu kamar mandi yang terkunci. Sedangkan tak terdengar aktivitas apapun dari dalam. Zain jangan didobrak, ucap Rich melarang Zain lantaran pintu kamar mandi itu kaca. Lepaskan aku, bagaimana dengan Ayah di dalam? Zain sudah begitu panik memikirkan segalanya sampai tak bisa lagi berpikir jernih.
Zain, kalau pintu kaca itu didobrak, pecahan kacanya bisa melukai ayah di dalam. Ucap Daniel yang membuat Zain yang hampir gegabah itu langsung terdiam. Mereka segera bekerja sama dengan bodyguard agar bisa membuka pintu itu dengan cepat tanpa harus memecahkannya. Ayah, Zain benar. Benar begitu kacau begitu pintu terbuka melihat ayah di dalam bathtub yang sudah tidak sadarkan diri dengan air yang menggenangi seluruh tubuhnya. Di rumah sakit setelah selesai pemeriksaan dan pengobatan, Ayadi yang masih belum sadarkan diri itu dipindahkan ke ruang rawat VIP. Sayang, maafkan Dedi, ucap Zain duduk memegang tangan ayah yang terbaring di ranjang rumah sakit itu. Zain mengecup tangan ayah yang dipegangnya beriringan dengan air mata ketulusan yang jatuh di pipi Zain. King Mafia itu benar rapuh saat rasa bersalah menghantam lubuk hatinya. Zain meneteskan air mata yang sama sekali tak bisa dia tahan, tak peduli walaupun ada puluhan bodyguard bahkan teman di dalam ruangan itu. Air mata Zain benar jatuh tanpa henti saat mendapati kenyataan istri kecilnya lebih memilih bunuh diri daripada harus hidup dengannya. Apakah semua itu ayah pada Zain sekarang? Semua orang yang ada di dalam ruangan itu termasuk dokter pribadi Zain benar dibuat diam tak berkata. Mereka hanya menyaksikan hal yang tidak pernah mereka lihat dengan penuh keterkejutan. Bocil nakal itu benar telah menaklukkan Zain sampai kewarasan Zain juga berada dalam genggamannya. Ucap Ricardo yang duduk di sofa itu menggeleng, tak menyangka seorang Zain Ferdinand akan meneteskan air. Mereka semua duduk di sofa menatap Zain yang sedari tadi terus minta maaf dengan penuh penyesalan sambil terus mencium tangan ayah yang masih belum sadarkan diri. Wajar, Zain sangat menyayanginya. Bocil itu memang spesial, ucap Rico yang diangguki teman-temannya. Tapi apakah Zain akan baik saja saat bocil itu pergi nanti, ucap Virgo menatap lirih sahabatnya yang sudah begitu rapuh penuh penyesalan. Kelima sahabat Zain memang tahu kalau rumah tangga Zain dan ayah merenggang semenjak ayah tahu kalau Zain adalah mafia. Bahkan ayah sangat ketakutan jika melihat apalagi disentuh Zain seperti trauma berat. Jangankan ditinggalkan, ayah menjauh dan takut saja padanya kalian bisa melihatkan seberapa tersakiti Zain. Apalagi jika bocil itu benar pergi meninggalkannya, ucap Daniel yang tak bisa membayangkan sehancur apa Zain jika ayah pergi meninggalkannya. Begitu ayah membuka mata, yang dia lihat adalah Zain yang duduk mengecup tangannya berulang kali. Dedi menangis, batin ayah melihat pipi Zain yang masih basah dengan air mata.
Ayah masih hidup, ucap ayah setelah beberapa saat mulai ingat semua kejadian yang dia lakukan tadi. Dokter, teriak Zain langsung berdiri dengan senyuman lebarnya mendengar suara ayah, pertanda istri kecilnya sudah sadar. Zain mundur beberapa langkah membiarkan dokter dan suster memeriksa kondisi ayah. Kondisi pasien sudah stabil, hanya tinggal pemulihan dengan menjaga pola makan serta istirahat yang cukup. Ucap dokter itu pada Zain lalu pergi keluar ruangan. Zain kembali mendekati ayah yang sedari tadi hanya diam terus memperhatikan Zain. Ayo makan sayang, biar bisa minum obat, ucap Zain dengan lembut mengusap air mata yang masih tertinggal di pipinya. Zain pun juga tidak tahu kenapa air matanya jatuh begitu saja tanpa dia tahan. Apalagi semenjak dia sudah membuat keputusan akan melepaskan ayah, batinnya benar-benar tersakiti. Zain membantu ayah duduk bersandar ke sandaran ranjang lalu menyuapi ayah makanan yang tentu saja ditolak ayah seperti biasanya. Makanlah sedikit, Dedi berjanji akan membiarkan ayah pergi kalau sudah sembuh, ucap Zain dengan suara kecil rada terputus. Bahkan Zain membuang pandangannya agar tak menatap ayah yang terus menunduk tak mau makan itu. Nanti Dedi bohong lagi, ucap ayah memainkan ujung selimut. Dedi berjanji mereka semua saksinya. Ucap Zain yang tengah mengaduk bubur itu melirik puluhan bodyguard serta kelima sahabatnya yang duduk di sofa. Setelah Zain pikirkan ulang, ternyata rasa cintanya pada ayah justru menjadi cambuk yang terus menyakiti ayah. Saat keegoisan Zain yang tak ingin melepaskan membuat ayah terkekang bahkan tersakiti. Apalagi semenjak ayah tahu kalau Zain adalah mafia, ayah selalu takut dan juga sudah tak ingin lagi hidup bersama Zain. Dan akhirnya Zain memilih melepaskan daripada harus melihat ayah mati karena keegoisan Zain yang terus memaksa ayah agar bersamanya. Seperti hari ini ayah sudah melakukan percobaan bunuh diri karena tak mau lagi hidup bersama Zain. Maaf ya Dedi, salah, udah paksa ayah buat tetap tinggal sama Dedi. Padahal ayah udah gak mau. Sekali lagi maafkan Dedi. Ucap Zain dengan sedikit terbata lalu air matanya kembali jatuh tanpa bisa dia tahan saat rasa sesak menguasai relung hatinya saat harus berpisah dengan ayah. Mungkin mereka bersama hanya sebentar, tapi Zain tidak bisa memungkiri bahwa dia menyayangi bahkan sudah mencintai ayah melebihi pada dirinya sendiri. Ayah, jangan bunuh diri lagi hanya karena Dedi. Dedi janji akan pergi dan gak akan ganggu ayah lagi. Ucap Zain pada gadis kecil yang sudah menemani hari-hari selama beberapa bulan ini. Jangan gitu lagi ya, maafkan Dedi.
Ucap Zain mengelus lengan ayah sambil mengusap air mata yang kembali jatuh dari matanya tanpa tertahankan. Hati dan perasaan Zain begitu hancur saat mendapati kenyataan ayah hampir saja mati hanya karena sudah tak ingin hidup bersama Zain. Ayah yang mendengar semua ucapan Zain yang begitu tulus merasa senang saat akhirnya Zain mau melepaskannya. Dan di sini ayah menyadari walaupun Zain mafia tapi dia masih punya hati nurani dan rasa kasih sayang. Namun bersama Zain sudah tidak lagi menjadi keinginan ayah. Kalau kita udah cerai ayah masih boleh main ke apartemen Dedi kan? Tanya ayah dengan polos. Walaupun seorang pembunuh, tapi Zain adalah salah satu pria baik yang ayah temui di dunia ini. Jadi dia akan tetap mengunjungi Zain walaupun hanya sekali setahun. Zain memegang dadanya yang terasa sesak mendengarnya ucapan polos ayah. Dan Zain yang sudah tak tahan langsung berlari keluar dari ruang rawat ayah saat tahu ternyata ayah benar-benar ingin bercerai dengannya. Setelah cukup tenang, Zain meminta keempat orang tua mereka untuk segera pulang dari luar negeri. Dalam sebuah ruangan khusus, Zain menceritakan semuanya pada orang tua mereka tanpa menutupi apapun. Bahkan Zain siap menanggung akibatnya jika orang tua ayah ingin membalas. Namun orang tua ayah hanya tersenyum tanpa sebuah komentar mendengar pengakuan Zain yang begitu jujur bahkan tidak menutupi kesalahannya sama sekali. Zain juga sudah memulangkan ayah pada kedua orang tuanya walaupun dengan tetesan air mata karena rasa cintanya. Dan Zain pun juga mengatakan bahkan dia sama sekali belum menyentuh ayah sehingga gadis kecil itu benar-benar bisa berbahagia setelah pergi dari Zain. Zain sudah ikhlas walaupun dia mencintai ayah tapi dia juga tidak ingin membuat ayah tersakiti dengan terus memaksa agar tetap berada di sampingnya. Zain juga akan mengurus perceraian kami secepatnya. Ucap Zain di depan keempat orang tuanya sambil mengusap air matanya yang begitu tulus menetes tanpa bisa Zain tahan. Zain tahu kalau kalian keberatan dengan perceraian ini. Tapi tolong hargai keputusan Zain dan pikirkan kebahagiaan ayah, jangan sampai dia melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Ucap Zain dengan tegar walaupun mungkin sejujurnya dia adalah orang yang paling keberatan dengan perceraian ini. Papi menghargai keputusanmu nak. Hanya saja apakah kamu akan bisa menjalani semuanya setelah ini tanpa ayah? Ucap Papi Zain sebagai seorang ayah lantaran tahu bahkan bisa melihat dengan begitu transparan betapa besar cinta Zain untuk ayah. Jangan pikirkan Zain tapi pikirkan ayah. Tapi yang jelas Zain sudah berjanji dengan diri Zain sendiri seumur hidup bahwa ayah adalah wanita terakhir yang Zain cintai. Ucap Zain yang membuat keempat orang tua itu melotot. Jadi kamu tidak akan menikah lagi setelah ini nak?
Mama Ayah yang justru langsung menanyakan itu pada Zain bukan maminya. Tidak ma, bagi Zain menikah itu sekali seumur hidup dan jika pernikahan ini kandas maka sampai akhir hayat inilah pernikahan pertama dan terakhir Zain. Jawab Zain dari dasar hatinya serta tekad seorang mafia yang tak pernah melanggar komitmen yang telah dia buat. Zain, Papa tahu kamu ikhlas tapi tidak harus seperti ini. Kamu juga berhak bahagia sebagaimana kamu melepaskan ayah demi kebahagiaannya. Ucap Papa Ayah menatap Zain dengan tatapan sendu sebagai seorang ayah yang sudah membayangkan penderitaan seorang anak ke depannya. Zain sudah cukup bahagia Pak, bersama ayah, walaupun sebentar dan sekarang Zain ikhlas asal dia bahagia, ucap Zain. Sekarang Zain mengembalikan tanggung jawab atas ayah pada papa dan mama sebagaimana Zain mengambilnya dulu dengan baik-baik. Sekarang juga Zain kembalikan dengan baik dan Zain harap tidak ada yang berubah antara kita walaupun Zain sudah tidak bersama ayah. Ucap Zain yang diangguki oleh keempat orang tua itu. Tapi Zain tunggu dulu sebulan berlalu baru urus perceraian kalian, ucap papa. Kenapa Pah? Bukankah itu hanya akan mempersulit langkah ayah nantinya jika berlama-lama? Ucap Zain lagi yang tak ingin langkah ayah kembali terhalang hanya karena perceraian mereka belum terselesaikan. Ayah itu labil nak. Hari ini dia minta kamu melepaskannya bisa jadi esok dia yang tidak mau melepaskanmu. Ucap Mama Ayah mengelus lengan Zain dengan sentuhan seorang ibu. Bersambung.